and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Mungkin kalian pernah mendengar lagu anak-anak yang berjudul Mary Had a Little Lamb. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Kini lagu tersebut akan mengubah ekspektasi kalian semua, karena domba yang ada di lagu tersebut sudah beranjak dewasa. Film ini akan bercerita tentang seorang penyiar radio bersama timnya yang berusaha ingin menyelamatkan karir mereka dengan mengungkap fakta dari beberapa orang yang menghilang secara misterius di dalam hutan. Namun bukannya sebuah berita besar yang mereka dapat, mereka malah bertemu dengan sosok Little Lamb yang kini sudah nggak little lagi. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Mary had a little lamb. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita parubaya bernama Mary yang sedang menyanyikan sebuah lagu untuk seorang gadis bernama Joan. Time for dinner. Kemudian Mary mengajak Joan ke ruang makan yang ternyata di sana terdapat seorang pria bernama Teddy. Sepertinya mereka berdua ini baru saja tertangkap. Tidak lama kemudian datanglah anak Mary yang berbentuk manusia tapi menyerupai domba. Dan tanpa basa-basi anaknya si Mary langsung memutil tubuh Teddy. Good boy. Joan yang panik pun langsung kabur dari sana. Namun tentu saja usaha tersebut sia-sia. Dan akhirnya Joan bernasib sama seperti Teddy. Lalu scene berganti dengan diperlihatkan seorang penyiar radio bernama Carla yang sedang on air di radio bertemakan podcast horor. Di sana juga terdapat beberapa rekan dari Carla yang bernama Ray, Mona, Liz dan Matt, si pasangan mesum. PDFM. Bye for now. Ketika siaran mereka selesai, tidak lama kemudian salah satu rekannya yang bernama Sally datang menemuinya. Di sini dia memberitahu Carla bahwa dia harus menemui atasan mereka yang bernama Pete. Okay, I'll get there right away then. Setelah bertemu, Pete langsung menjelaskan kepada Carla apa alasan dia memanggil ke ruangannya. Pete berkata jika siaran radionya belakangan terakhir ini mengalami penurunan yang drastis. Dia menduga penyebabnya adalah konten podcast, di mana podcast yang dibawakan Carla selalu tentang berita horor yang sudah jadul. Oleh karena itu, dia terpaksa akan menutup siaran podcast tersebut, dikarenakan para investor mulai kehilangan rasa ketertarikan mereka untuk menaruh iklan di kontennya. Mendengar itu, Carla pun meminta Pete memberikannya satu kesempatan lagi, dengan berjanji akan memberikan sebuah siaran podcast yang lebih menarik, agar para investor kembali berminat menaruh iklan ke siarannya. Mendengar itu, akhirnya Pete kembali memberikan kesempatan, tapi dengan syarat. Jika dia tidak mendapatkan konten yang menarik dalam 1 minggu ini, maka dia akan mengakhiri karir Carla sebagai podcaster. What we need is to find a story by the end of the week. I know, you're right. Guys, if we don't get something brilliant by the end of this week, we lose our jobs, so... Singkat cerita, malam harinya Carla melihat berita di TV tentang Teddy dan Joan yang telah menghilang secara misterius. Para polisi juga telah melakukan penyisiran di hutan Warp, area terakhir di mana Teddy dan Joan berada. Namun sampai sekarang pihak polisi masih belum bisa menemukan keberadaan mereka berdua. Padahal sebenarnya kedua orang tersebut telah menjadi stok makanan dari Mary dan anak kopetnya. Pada kasus ini pihak kedutaan Amerika juga menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan atau memberikan informasi apapun tentang Joan dan Teddy. Setelah melihat berita tersebut, Carla pun mendapatkan sebuah ide agar bisa menyelamatkan pekerjaannya. Keesokan harinya Carla langsung menemui Pete, dan dia meminta Pete agar mau mengirimnya bersama tim ke hutan Warp. Namun Pete tidak setuju karena untuk menuju ke sana memerlukan biaya yang lumayan banyak. Sementara kantor mereka sekarang sedang menghemat biaya. Tapi di sini Carla berjanji akan memberikan konten yang bisa menarik para pengiklan ketika menyelesaikan penelusurannya di hutan tersebut.
Carla juga menjelaskan kalau mereka akan langsung terjun ke lapangan dan mengungkap fakta dari beberapa orang yang hilang di hutan tersebut, khususnya 2 orang yang baru hilang sebulan belakangan ini. Setelah mendengar penjelasan dari Carla, akhirnya Pete menyetujui permintaan tersebut. Thank you, Pete. You won't regret it. Keesokan harinya, Carla bersama tim sudah tiba di hutan Warp, lokasi dari hilangnya Teddy dan Joan. Mereka pun mulai memasuki hutan tersebut untuk mencari kebenaran dari hilangnya Joan dan Teddy. Hey, come on, follow me. Akan tetapi setelah beberapa jam berjalan, mereka tidak menemukan apapun. Bahkan tanpa mereka sadari, mereka telah tersesat di hutan tersebut tanpa adanya sinyal di ponsel. Come on, let's stop for a minute. I've been walking for 3 hours. Di sini Carla mulai frustasi karena tidak mendapatkan apapun di sana. Sementara itu, Sally melihat sebuah rumah dari arah kejauhan di dalam hutan. Mengingat hari yang sebentar lagi gelap, mereka pun mendatangi rumah tersebut untuk bermalam. Sesampainya di sana, Carla terlihat mulai bersemangat dikarenakan rumah besar yang berada di dalam hutan tersebut tampak sangat misterius. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, dia langsung memasuki rumah tersebut diikuti oleh rekan-rekannya. Hello? Merasa rumah tersebut tidak berpenghuni, Carla pun mulai merekam untuk kebutuhan konten podcastnya. Tapi tiba-tiba, I beg to differ. Hi. Hello, my name's Mary. sembari meminta maaf ke Mary, Carla beralasan jika dia dan rekan-rekannya mengalami kerusakan mobil di saat ingin menghadiri festival musik. Tentu saja di sini Mary sangat bahagia karena kedatangan stok makanan yang lumayan banyak. Lalu Mary pun menawarkan Carla dan teman-temannya untuk nyantai sambil minum teh di rumahnya. Dan tentu saja tawaran tersebut mereka terima dengan sangat baik. Hello, I don't bite. Di sini Carla mulai memuji rumah Mary yang terlihat mewah meski berada jauh di dalam hutan. Mary kemudian berkata jika dia dan anaknya sangat menyukai tinggal di sini, dikarenakan suasananya yang sangat damai dan tentram. Lalu Carla dan Liz pun bertanya di mana keberadaan anaknya Mary dan berapa usianya sekarang. Mary menjawab domba kecilnya sekarang telah berumur 33 tahun dan saat ini dia sedang tidur di lantai atas rumahnya. Sesaat kemudian Mona pun meminta izin ke Mary untuk pergi ke toilet. Mary pun dengan senang hati mengizinkannya. Tapi sebelum itu Mary mengingatkan Mona untuk tidak membuat suara yang bisa membangunkan domba kecilnya. Jesus Christ, does that woman have no sense of smell? Lalu ketika Mary pergi menghubungi mekanik untuk memperbaiki mobil mereka, Carla pun secara diam-diam kembali merekam podcastnya. Dia mengaitkan orang-orang yang hilang dengan kediaman Mary yang tepat berada di dalam hutan tersebut. Dia menduga jika keduanya kemungkinan bisa saling berkaitan. Belum sempat menyelesaikan rekamannya, tiba-tiba Mary kembali datang. Dan dia menyampaikan jika mekanik yang akan memperbaiki mobil mereka akan tiba besok siang. Mendengar hal itu, Sally dan Ray merasa ada yang tidak beres dengan si Mary. Mereka pun berinisiatif untuk kembali ke mobil dan mencari hotel untuk mereka menginap. Namun Matt dan Liz menolak, karena menurutnya hari sudah semakin gelap untuk menuju ke mobil. Kemudian Carla pun bertanya ke Mary apakah ada kamar kosong untuk mereka bisa bermalam sampai besok siang. Setidaknya sampai mobil mereka selesai diperbaiki. Awalnya si Mary menolak karena dengan keberadaan mereka akan mengganggu domba kecilnya. Namun di sini Carla tetap memaksa dengan menawarkan uang sejumlah $200 agar mereka bisa bermalam di rumahnya. Dengan terpaksa Mary pun menyetujui hal tersebut. Padahal dalam hatinya senang banget tuh, dapat stok makanan untuk berbulan-bulan. Kemudian Mary pun memberitahu jika ada 2 kamar di lantai atas yang bisa mereka tempati. Good boy. You let Mummy take care of all of this. Good boy. Di saat Carla dan timnya sudah berada di kamar, dia menjelaskan bahwa 2 orang yang hilang di dalam hutan ini pasti berkaitan dengan Mary, yang juga kebetulan tinggal di dalam hutan. Dia berharap akan mendapatkan sesuatu yang besar dari kehidupan Mary yang sangat misterius. Carla,
Something doesn't feel right here. Exactly. Like, we can leave and get out of here. Everything's fine. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Mary yang berada di luar pintu kamar juga sedang mendengar pembicaraan mereka. Lalu di saat tengah malam, Mona mendengar ada suara dari loteng rumah. Karena penasaran, dia pun pergi untuk memeriksa ke sumber suara. Namun sayang, rasa penasarannya malah membawa petaka bagi Mona. Dan akhirnya si domba imut langsung membunuh Mona. Oh my God, what has she done to you? Let me help you. Di saat bersamaan, Carla yang masih mencari bukti, dia pun mengambil gambar dari foto Mary yang berada di ruang tengah. Namun tanpa dia sadari, Mary sudah berada di belakangnya. Seakan tidak mencurigai perbuatan Carla, Mary pun menawarkan makanan kepada Carla. Sembari bersantai menikmati makanan tersebut, mereka pun ngobrol santuy. Di saat Mary menanyakan apa pekerjaan Carla, dia pun sempat merasa cemas. Dan akhirnya Carla berbohong dengan berkata kalau dia hanyalah seorang pegawai di sebuah kafe. Lalu Mary menceritakan tentang dirinya ketika masih berusia 16 tahun. Saat itu dia dilarang oleh ayahnya keluar rumah karena menggunakan pakaian yang seksi. Namun Mary tidak memperdulikan perkataan ayahnya, dan alhasil dia menerima akibatnya, di mana Mary mendapat pelecehan dan kekerasan dari pria asing. Sampai akhirnya dia pun melahirkan seorang anak laki-laki spesial, yang sekarang dia panggil dengan domba kecil. Di sini akhirnya kita mengetahui jika si domba Kopet alias anaknya Mary yang kita lihat sebelumnya adalah hasil dari pelecehan yang dia dapatkan dulu. Dan anak tersebut memiliki keterbelakangan mental. Keesokan paginya di saat Mary hendak memeriksa anaknya di loteng rumah, dia pun melihat Mona yang sudah isden, dan domba kecilnya sudah tidak berada di sana. Sontak hal itu pun membuat Mary panik. Lalu Mary langsung mencari keberadaan anaknya. Carla yang penasaran melihat Mary berteriak memanggil anaknya, dia pun segera menyusul ke sana. Di sini Mary memberitahu ke Carla bahwa domba kecilnya telah kabur. Dia pun meminta bantuan Carla untuk mencari keberadaan anaknya. Tidak lama kemudian Ray dan Sally juga datang. Lalu mereka memberitahu kepada Carla bahwa Mona juga telah menghilang. Namun seakan tidak peduli dengan hilangnya Mona, Carla malah menjelaskan apa yang terjadi pada hidupnya Mary. Menurutnya cerita tentang kehidupan Mary bisa menjadi bahan podcast yang akan menyelamatkan karir mereka. Oleh karena itu, dia meminta mereka menunggu di rumah selagi dia menemani Mary mencari keberadaan anaknya. Stay. I'm coming. Dan tepat ketika Carla pergi, Sally yang merasa Carla menjadi gila dengan obsesi terhadap karirnya, dia pun membujuk Ray untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Awalnya Ray membela Carla karena menurutnya obsesi yang dia lakukan bertujuan untuk menyelamatkan karir mereka semua. Namun di sini Sally kembali meyakinkan Ray dengan berkata jika saat ini Mona pasti telah berada di mobil. Chill out in there. Hingga akhirnya Ray meminta Liz dan Matt tetap menunggu di rumah Mary selagi mereka akan mengecek ke mobil. Si pasangan mesum yang tinggal berdua saja di dalam rumah tentu saja merasa senang, karena mereka bisa bebas bercocok tanam tanpa ada yang mengganggu. Namun ketika mereka sedang asik adu mekanik, tiba-tiba Liz mendengar ada suara. Matt pun keluar untuk memastikan tidak ada orang yang mengganggu ritual mereka. Setelah memastikan tidak ada siapapun, mereka berdua berniat kembali melanjutkan kegiatan bercocok tanaman. Namun sebelum memasuki rumah, Liz dibuat heran karena pintu rumah yang seharusnya sudah dia tutup kini malah terbuka. Tapi Matt yang sudah kebelet tidak terlalu memperdulikan hal itu. Matt pun pergi ke kamar untuk mengambil minuman haram agar bisa dinikmati sembari adu mekanik. Namun tanpa dia sadari, psikopat kambing yang imut sudah berada di belakangnya. Di sisi lain, Liz yang mendengar suara dari tempat Matt berada merasa ada yang tidak beres. Dia pun mencoba untuk menghampiri Matt ke kamar. Sesampainya di sana, dia pun dibuat terkejut karena Matt telah tewas dengan sangat mengenaskan. Dan Liz sepertinya akan menjadi target yang selanjutnya.
Sementara itu, Sally dan Ray yang kembali ke mobil dibuat heran karena ternyata Simona tidak berada di sana. Tidak hanya itu, mobil mereka ternyata telah disabotase oleh psikopat kambing. The wires have been cut. Ray, look over there! What the fuck? Dengan panik, Ray pun berusaha menyalakan mobil tersebut. Dan lagi-lagi semua itu sia-sia. Sedangkan Sally yang berusaha kabur nasibnya sama seperti Liz. Dia berhasil ditangkap kemudian dibawa oleh psikopat itu. Di saat yang bersamaan, Mary dan Carla sudah sampai di sebuah gudang untuk mencari domba kecilnya. Namun Carla merasa heran dengan tingkah si Mary yang seolah dia sedang tidak mencari keberadaan anaknya. That boy's a good boy, Carla. I would like to meet him. He'd like to meet you too. Lalu Mary bernyanyi dan mengatakan kepada Carla bahwa mereka harus kembali ke rumah. I think we should get back to the house now. Okay. Ketika sampai di rumah, Carla pun dibuat bingung karena semua teman-temannya sudah tidak berada di sana. Dia juga semakin tambah dibuat bingung karena tanpa alasan yang jelas Mary tiba-tiba memuji sang anak. You talking about the monster? Okay, you're scaring me. You're scaring me. Lalu tanpa diduga Mary mengajak Carla untuk tinggal bersama dengannya di rumah tersebut. Dan di saat Carla ingin mencari keberadaan teman-temannya, tiba-tiba si domba kopet datang, yang membuat Carla ketakutan dan langsung bersembunyi. Tapi ujung-ujungnya Carla berhasil ditangkap. Ketika tersadar, Carla sudah berada di ruang makan dengan tangan yang terikat di kursi. Dia juga melihat Sally dan Ray yang ternyata masih hidup dengan keadaan yang sama seperti dirinya. Kemudian Mary mengatakan bahwa jam makan malam sudah tiba. Dan dia pun membuka ikatan pada tangan Carla dan Sally. Sembari berdoa, dia memberikan daging human mentah kepada mereka berdua. Yang ternyata potongan daging tersebut berasal dari badan si Teddy, orang yang hilang bersama Joan sebulan yang lalu. Lalu tanpa diduga, psikopat kambing kesayangan Mary langsung mengeksekusi Ray tepat di hadapan mereka berdua. Dengan perasaan takut, Sally pun bertanya, mengapa Mary melakukan ini? Mary pun menjelaskan bahwa dia hanya melakukan pemisahan antara kebaikan dan kejahatan pada diri seseorang. Dia menganggap dengan memakan daging human bisa membersihkan dosa pada diri manusia. Mary pun terus berusaha membujuk Carla agar mau mencoba daging tersebut. Dan di saat Mary menyodorkan piring ke Carla, tanpa sengaja pisau yang berada di dekatnya pun terjatuh. Sally pun langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan memotong tali yang terikat di kakinya. Lalu tanpa memperdulikan Carla, dia pun langsung bergegas kabur dari sana. Dan untuk kesekian kalinya, usaha tersebut sia-sia. Dan akhirnya Sally kembali tertangkap dan langsung dieksekusi. Sedangkan Carla yang emosi melihat kelakuan Mary langsung berkata, jika penyebab anaknya bisa seperti itu ya karena ulah dari si Mary yang tidak becus dalam merawat anak. Created a monster. Like why? To hurt me! They weren't! They didn't do anything! You broke him! You manipulated him! He isn't the fucking monster you are! You're the fucking monster! Mary yang kesal mendengar perkataan tersebut langsung menyuruh anaknya untuk menghabisi Carla. Namun tanpa diduga psikopat kambing itu malah tersentuh dengan perkataan si Carla. Dan dia pun tidak mau melakukan perintah dari ibunya. Lalu dia lebih memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Tepat ketika si kambing pergi, tiba-tiba si kambing yang mendengar teriakan ibunya pun langsung kembali ke ruang makan. Melihat ibunya telah dibunuh oleh Carla, dia pun menjadi murka dan langsung mencari keberadaan Carla. Setelah sekian lama Carla berlari menelusuri hutan. Akhirnya dia pun melihat ada mobil yang melintas. Tanpa pikir panjang, Carla pun langsung meminta tolong dan naik ke belakang mobil tersebut. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkambingkan. Kemarin film masa kecil alias Winnie the Pooh ternyata psikopat. Sekarang lagu anak-anak ternyata juga psikopat. Saya tahu kenapa karakter Upin Ipin badannya nggak besar-besar.
Kemungkinan pas dewasa mereka sudah disiapin film psikopat untuk ngancurin kenangan masa kecil kalian. Tapi seru juga sih. Kapan lagi kita ngelihat ada 2 psikopat gundul yang ngejar-ngejar mangsanya? Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.